Baiklah, saya akan menjelaskan contoh dari isomer posisi, isomer kerangka, dan juga isomer geometri. Misalkan ada rumus molekul yaitu C5H10. Kita disuruh membuat isomer dari C5H10. Namun sebelum itu kita harus tahu dulu C5H10 ini termasuk senyawa alkana, alkena, ataupun alkuna dengan menggunakan rumus. Untuk alkana yaitu CnH2n ditambah 2, untuk alkena CnH2n, untuk alkuna CnH2n dikurang 2. Nah, di sini N-nya itu kan 5. Maka berapakah jumlahannya jika menggunakan rumus yang 3 ini? Kita lihat jika menggunakan rumus CnH2n ditambah 2, maka hasilnya Cn, N-nya kan 5, berarti C5H 2 dikali N, berarti 2 dikali 5 ditambah 2, 2 kali 5 10 ditambah 2 12. Berarti kalau dia alkana, C-nya 5 hanya 12. Kalau alkena, C-nya 5, berarti hanya 2 kali 5 10. C5H10 itu alkena. Untuk alkuna, C-nya 5, berarti hanya 2 kali N, berarti 2 kali 5 10 dikurang 2 8. Untuk alkana C5H12, untuk alkena C5H10, untuk alkuna C5H8. Berarti ini kan yang diminta C5H10. Maka senyawa yang akan kita gunakan yaitu alkena dengan rumus CnH2n. Berarti misalkan di dalam soal, buatlah isomer dari C5H10, maka kita menggunakan isomer posisi, isomer kerangka, dan juga isomer geometri. Namun, jika di dalam soal dikatakan bahwa tentukan isomer posisi dari C5H10, berarti kita hanya membuat isomer posisi saja. Atau misalnya buatlah isomer geometri dari C5H10, berarti kita hanya membuat isomer geometri saja. Namun, jika di dalam soal tentukan isomer dari C5H10, berarti kita membuat isomer posisi, isomer kerangka, dan juga isomer geometri. Oke, kita coba satu-satu ya. Isomer posisi. Isomer posisi ini kan artinya rumus molekul yang sama, namun memiliki letak atau posisi dari ikatan rangkap 2 yang berbeda. Berarti walaupun nanti dia C510, tetapi posisi ikatan rangkap 2-nya berbeda-beda. Kita buat contohnya ya. Kita buat contoh yang pertama. Nah, kita buat dulu C-nya kan yang diminta 5. Kita buat dulu C sebanyak 5. Kemudian jangan lupa beri penomoran. Nah, di sini kita misalkan ingin membuat ikatan rangkap 2-nya di nomor 1. Berarti pada C nomor 1, maka letakkan ikatan rangkap 2, selebihnya ikatan tunggal. Lalu masukkan atom H-nya. Di sini tangan C yang dipakai 2 kan, berarti C pada nomor 1, H yang bisa masuk sebanyak 2, karena C punya tangan 4. Dia 2 udah dipakai, berarti sisa 2 lagi, maka H yang bisa masuk adalah 2. Di sini tangannya udah dipakai 2, untuk C nomor 2 ya, ini tangannya udah dipakai 2, ini 1, berarti H yang bisa masuk hanya 1. Kan ini 2 tambah 1 3. Terus masuklah hanya 1, jadinya 4. Di sini tangannya 1 dipakai. Yang ini juga 1 yang dipakai. Berarti 2 kan? Nah, sisa H yang bisa masuk 2 juga. Di sini tangannya 2 yang dia dipakai, berarti H yang bisa masuk ada 2. Nah, di sini 1 tangan yang dipakai, berarti H yang bisa masuk ada 3. Nah, ini struktur yang pertama dengan ikatan rangkap 2-nya ada di nomor 1. Berarti penamaannya karena ini tidak ada cabang,
maka langsung ke nomor ikatan rangkap 2. Ikatan rangkap 2-nya di nomor 1. Berarti 1 garis baru nama rantai utamanya. Rantai utamanya ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 kan penta. Karena dia golongan alkena, berarti diberi akhiran ena jadi pentena. Nah, untuk struktur yang pertama, ikatan rangkap 2-nya ada di nomor 1 sehingga namanya 1 pentena. Nah, untuk isomer yang kedua, kalian tinggal pindahkan saja ikatan rangkap 2-nya ke nomor 2 ke sini. Jadi tulis dulu ya. Tulis dulu buat nomor. Nah, tadi kan kalian tulis di nomor 1. Maka kalian bisa pindahkan ke nomor 2. Nah, inilah disebut sebagai isomer posisi di mana ikatan rangkap 2-nya berbeda posisinya. Yang tadinya nomor 1 sekarang pindah jadi nomor 2. Nah, baru sekarang buatlah ikatan tunggalnya. Baru masukkan H-nya. Di sini 1 udah dipakai, berarti H yang bisa masuk 3. Ini 1, 2, 3, berarti H yang bisa masuk 1. Ini juga 3 ya, 1, 2, 3, H yang bisa masuk 1. Ini H yang bisa masuk 2, karena dia ada 2 tangannya yang di sini berikatan. Berarti yang ini CH3 ya, karena cuma 1 tangannya yang berikatan. Nah, karena ikatan rangkap 2-nya ada di C nomor 2, sehingga namanya 2 pentena. Jadi di sini hanya berubah posisi dari ikatan rangkap 2 yang tadinya nomor 2 yang tadinya nomor 1 sekarang nomor 2. Nah, kita buktikan benar nggak ini C-nya 5 hanya 10. Ini benar ya, C-nya 5, 1, 2, 3, 4, 5, hanya harus 10. Berarti 2 tambah 1, 3, tambah 2, 5, 5 tambah 2, 7, 7 tambah 3, 10. Pas ya. Yang ini kita hitung lagi, 3 di sini 1, 3 tambah 1, 4, 4 tambah 1, 5, 5 tambah 2, 7, 7 tambah 3, 10. Pas ya, C5, 10. Bisa lagi nggak ini ikatan rangkap 2-nya pindah ke nomor 3? Kita coba ya. Nah, saya di sini kita pindah. Maaf, ini 2 ya. Ini 2. Nah, ini memang kalau dari kiri dia 1, 2, 3. Ya kan? Namun coba lihat dari kanan. Kalau dari kanan dia 1, 2. Nah, kan penomoran dimulai dari ikatan rangkap 2 terdekat kan? Berarti kalau seperti ini strukturnya, berarti penomoran dari kanan. Nah, kalau dari kanan dia 2. Berarti nanti hasilnya 2 pentena. Berarti ini tidak termasuk ke dalam isomer posisi karena udah ada namanya 2 pentena. Jadi nggak boleh lagi ada 2 pentena yang sama. Walaupun posisi ikatan rangkap 2-nya dia berada di sini. Tapi tetap saja berdasarkan penomoran dia berada di nomor 2. Jadi ini tidak masuk lagi ya. Nah, jadi C5H10 isomer posisinya ada 2, yaitu 1 pentena dan 2 pentena. Jadi isomer posisi itu kalian hanya memindahkan posisi dari ikatan rangkap 2-nya saja. Sampai dia tidak dapat berpindah lagi. Ya seperti ini kan. Ini kan dia nggak bisa ke nomor 3. Karena kalau dia dari kanan seperti ini. Dia jadinya nomor 2. Oke? Selanjutnya kita masuk ke isomer kerangka. Isomer kerangka ini sama dengan isomer alkana yang minggu sebelumnya udah kita bahas ya. Dia rumus molekul yang sama tetapi kerangka atau strukturnya berbeda. Nah, misalkan yang pertama strukturnya kita buat yang panjang. Yang 5 tadi ya. Kan C5. Kita buat dulu yang panjang. Kalau kalian mau buat di sini ikatan rangkap 2-nya boleh. Berarti sama yang seperti ini tadi. Ya kan? Berarti di sini CH2, CH, CH2, CH2, CH3, nomor 1, 2, 3, 4, 5. Berarti namanya sama seperti ini kan tadi, 1 pentena. Nah, ini struktur yang pertama. Struktur yang pertama dia lurus. Ini akan belum ada cabang.
Nah, struktur yang kedua, kalian boleh ambil satu sebagai cabang. Berarti rantai utamanya tinggal 4, ya kan? Kita tulis 4, 1, 2, 3, 4. Kalian boleh letakkan ikatan rangkap 2-nya nomor 1. Berarti di sini tunggal, ini tunggal. Nah, cabang kan nggak boleh di sini nih. Nggak boleh di ujung kan, karena nanti dia jadi rantai utama. Berarti boleh di nomor 2. Ini kita buat nomornya dulu, 1, 2, 3, 4. Asal dia tangannya harus pas ya, 4 nggak boleh lebih. Jadi seperti ini kan, ini kan 1, 2, 3, 4. Udah pas kan 4. Jadi di sini nggak boleh ada cabang lagi ya, jadi nggak boleh ada cabang lagi di sini. Harus C itu tangannya 4, nggak boleh lebih dari 4. Oke, berarti di sini cabang CH3 ya. Nah, di sini tangannya udah 2, berarti H yang bisa masuk 2. Di sini tangannya udah 1, 2, 3, 4, berarti di sini tidak ada H lagi. Di sini tangannya 2, berarti sisa H yang bisa masuk 2. Di sini tangannya 1, berarti sisa H yang masuk ada 3. Nah, berarti kalau ini nomor cabangnya dulu ya yang ditulis, karena kan ada cabang. Berarti nomor cabangnya dulu, cabangnya nomor 2. Kemudian nama cabang itu yang ini CH3. CH3 namanya metil ya, berarti 2 metil. Kemudian nomor ikatan rangkap 2-nya ada di nomor 1 ini ya. Berarti tulis nomor ikatan rangkap 2-nya 1. Kemudian rantai utama, nama rantai utamanya di sini rantai utamanya ada 4. Berarti 4 itu kan buta. Karena dia diberi akhiran ena, jadi butena. Nah, jadi untuk struktur yang kedua adalah 2 metil 1 butena. Jadi struktur yang pertama tadi 1 pentena. Struktur yang kedua 2 metil 1 butena. Nah, bisa nggak kita pindahkan cabangnya ini ke nomor 3? Bisa ya. Kita coba 1, 2, 3, 4. Tadi kan ikatan rangkap 2-nya di sini. Kemudian ini ikatan tunggal. Kita pindah di sini CH3-nya. Berarti ini kita nomori. Jangan lupa diberi penomoran. Kemudian di sini kasih H-nya. Ini udah 2 tangannya, berarti hanya 2. Ini tangannya 3 ya, berarti hanya di sini 1. Ini tangannya 1, 2, 3, berarti hanya 1 di sini. Ini tangannya 1, berarti hanya yang masuk 3. Nah, jadi di sini cabangnya ada di nomor 3 ya. Maka namanya tinggal kita ubah aja. Ini nomornya jadi nomor 3. Jadi 3 metil 1 butena. Karena hanya berpindah cabang dari nomor 2 ke nomor 3. Jadi struktur yang pertama itu 1 pentena, struktur yang kedua 2 metil 1 butena, struktur yang ketiga 3 metil 1 butena. Nah, bisa lagi nggak kita ubah ininya, ikatan rangkap 2-nya ini kita pindah di sini di nomor 2. Kita coba ya. 1, 2, 3, 4. Ini ikatan rangkap 2-nya. Di sini cabangnya. Kita coba. Sini cabang CH3. Berarti ini hanya 3 ya. Ini 1, 2, 3, 4 udah pas. Ini 1, 2, 3 berarti hanya kurang 1. Ini 1 berarti ada H3 di sini. Jangan lupa diberi penomoran. Nah, di sini lihat. Kalau dari kanan dia nomor 2 kan, 1, 2. Kalau dari kiri dia juga nomor 1, 2. Karena posisinya sama-sama nomor 2, ikatan rangkap 2-nya, maka dilihat dari cabang terdekat. Nah, di sini berarti kan cabang terdekatnya dari mulai kiri, 1, 2. Maka penomoran dimulai dari kiri ya. Karena Karena cabang berada di nomor 2, berarti penomoran kita mulai dari kiri. Oke. Kalau dari sini 1, 2, 3, nanti cabangnya nomor 3. Nggak bisa. Maka kita harus mulai dari kiri karena dilihat dari cabang terdekat. Kalau ikatan rangkap 2-nya baik dari kiri maupun kanan sama-sama nomor 2 ya di sini. Sehingga penamaannya cabangnya nomor 2, 2 metil, garis ikatan rangkap 2-nya juga nomor 2, 4 butena sama seperti tadi ya.
Nah, maka namanya 2-metil 2-butena. Ingat ya, jika rangkap duanya baik dari sisi kiri maupun sisi kanan sama nomornya, maka penomoran dimulai dari cabang terdekat. Seperti ini tadi kan. Kalau dia dari kiri 1, 2, dapatlah nomor 2 kan. Kalau dari kanan 1, 2 juga dapat nomor 2 kan. Nah, kemudian dilihatlah dari cabang terdekat. Kalau dari kiri 1, 2, maka cabang yang kita dapat nomor 2. Kalau dari kanan 1, 2, 3, maka cabang yang kita dapat nomor 3. Sehingga penomoran dimulai dari kiri karena dilihat dari cabang terdekatnya. Oke. Bisa lagi enggak kalau kita ubah di sini? Bisa enggak? Contohnya 1, 2, 3, 4. Kita buat ikatan rangkap 2-nya di sini. Kita buat CH3-nya di sini. Maka penomoran dimulai dari mana? Dari 1, 2 kita dapat nih ikatan rangkap 2 nomor 2 kan. Dari sini 1, 2 kita juga dapat ikatan rangkap 2. Nah, kemudian dilihat dari cabang terdekat. Kalau dari sini cabangnya 1, 2, 3 nomor 3. Kalau dari sini 1, 2 nomor 2. Berarti cabangnya nomor 2. Sama dong seperti ini. 2-metil 2-butena. Ini pun nanti hasilnya 2-metil 2-butena. Berarti ini tidak bisa lagi karena sama seperti ini, 2-metil 2-butena. Nah, kita dapatlah isomer kerangka dari C5H10 ada 4 ya. Yang pertama 1 pentena, yang kedua 2-metil 1-butena, yang ketiga 3-metil 1-butena, dan yang keempat 2-metil 2-butena. Oke, itu untuk isomer posisi dan isomer kerangka. Selanjutnya, kita masuk ke isomer geometri. Isomer geometri menyatakan bahwa isomer memiliki rumus molekul yang sama, tapi memiliki 2 gugus yang berbeda dan memiliki batas di mana batasnya yang dimaksud adalah atom C, ikatan rangkap 2-nya berada di tengah-tengah. Jadi ikatan rangkap 2-nya itu berada di tengah-tengah atom C. Kalau C510, ini kita contohnya C510 lagi ya. C510 kita buat lagi. Pertama kita buat rantai yang lurus ya, sebelum kita masuk ke isomer geometrinya. Ini kita buat dulu rantai yang lurus. Dah. Kalian karena ini ganjil ya, berarti kan katanya batas itu berada di tengah-tengah. Berada di tengah-tengah atom C-nya kan. Berarti bisa ya di sini, bisa di sini karena ini ganjil. Ya, posisinya kan berada di tengah dia. Ikatan rangkap 2-nya. Jadi ikatan rangkap 2 pada isomer geometri itu tidak boleh di ujung. Oke, nggak boleh di ujung. Dia harus di tengah-tengah. Paling tengah. Berarti kalau nggak di sini, boleh di sini. Ini karena ganjil. Kalau genap misalnya lah 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Misalnya inilah 6 kan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti yang di tengah ini kan, ikatan rangkap 2-nya harus di tengah sini. Berarti 3 di kiri, 3 di kanan C-nya. Nah, kalau ini kan ganjil dia. Maka boleh kalian letakkan di sini ataupun di sini. Ya, kalau ganjil di antara dua sisi boleh. Nah, kemudian beri penomoran dimulai dari kata rangkap 2 terdekat. Harus ya, penomoran dimulai dari kata rangkap 2 terdekat. Berarti dari sini ya. Nah, kemudian barulah masukkan H-nya. Ini CH3, ini CH, CH2, CH3. Ini sudah saya jelaskan ya, kenapa dia hanya 1, hanya 2, hanya 3, oke? Nah, kemudian kalian buat namanya dari senyawa ini. Ini kan ikatan rangkap 2-nya di nomor 2. Berarti 2 garis, rantai utamanya ada 5. Di 2 pentena. Berarti sama seperti yang isomer yang kedua tadi ya, isomer posisi yang kedua. 2 pentena. Oke. Nah, setelah itu barulah kita buat susunan geometrinya. Gimana caranya? Nah, tadi yang dikatakan batas adalah ikatan rangkap 2 yang posisinya pada atom yang letaknya di tengah kan. Berarti ini batasnya. C ini dengan C ini adalah batasnya. Kan ada ikatan rangkap 2 ini kan, rangkap 2. Berarti ini adalah batasnya ya. C yang ini sama C yang ini batasnya. Berarti kita tulis C
ikatan rangkap 2 C. Kemudian C yang ini kan mengikat H ini, ya kan? Nah, kalian boleh letakkan di atas atau di bawah. Boleh, yang mana aja boleh. Nah, ini kalian misalkan letakkan di atas, boleh. Kemudian C yang ini berikatan dengan CH3, ya kan? Maka karena hanya udah di atas, hanya ini tadi, H yang ini udah di atas kalian letakkan, maka C yang mengikat CH3 ini letaknya di bawah. Jadi di atas bawah ya. Kemudian selanjutnya C yang ini. C yang ini mengikat H. Ya kan? Mengikat satu H. Berarti boleh letakkan di atas, boleh letakkan di bawah. Nih saya letakkan di atas. Kemudian C yang ini mengikat ini kan selebihnya kan. Ini semua harus diikutin ya, selebihnya itu juga harus diikutin. Jadi dia mengikat CH2, CH3. Maka ini kalian tulis di bawahnya karena H udah di atas, jadi kalian tulis yang ini di bawah. CH2, CH3. Nah, CH2, CH3 ini boleh kalian sederhanakan menjadi C di sini 1, C di sini 1, berarti C-nya 2 kan. C2 H-nya 2 tambah 3 jadi 5. C2H5. Nah, kita kembali lagi ke pengertian tadi geometri. Dinyatakan bahwa memiliki rumus molekul yang sama tetapi gugus yang berbeda, 2 gugus yang berbeda. Berarti di sini ada gugus hidrogen H ini sama H ini namanya gugus hidrogen ya. Nah, yang ini CH3 kan namanya metil. Ya kan? C2H5 namanya etil. Yang satu metil, yang satu etil. Walaupun nama mereka berbeda, yang satu metil, yang satu etil, tetapi mereka tetap dalam satu gugus yang sama, yaitu gugus alkil. Oke? Walaupun metil sama etil berbeda namanya, yang satu metil, yang satu etil, tetapi mereka tetap dalam satu gugus yang sama, yaitu gugus alkil. Jadi ini sama gugusnya, gugus hidrogen. Yang ini sama gugusnya, gugus alkil. Walaupun namanya berbeda ya, tapi gugusnya sama, yaitu gugus alkil. Nah, jadi lihat, hidrogen sama hidrogen sama, posisinya juga sama, sama-sama di atas. Yang ini metil sama etil sama-sama gugus alkil, namun letaknya di bawah, ya kan? Nah, jika gugus yang sama terletak pada posisi yang sama, tadi disebut dengan cis, maka yang ini namanya adalah cis ditambah nama dasarnya, cis 2 pentena. Kenapa cis? Karena dia ada gugus yang sama terletak pada posisi yang sama pula. Ini H sama H, posisinya sama kan, sama-sama di atas. Ini alkil, metil sama etil, posisinya sama-sama di bawah. Berarti ini disebut dengan cis, cis 2 pentena. Nah, bagaimana jika nanti yang ditanya trans? Gampang, kalau kalian sudah dapat cis, maka nanti kalian akan dapat trans. Bagaimana caranya? Tinggal kalian ubah salah satu posisinya. Misalnya ini tetap. Ini tetap ya, hanya di bawah, ini CH3-nya. Ini hanya di atas, ini CH3-nya di bawah. Nah, ini tinggal kalian balik aja. CH2, CH3-nya di atas, hanya yang di bawah. Nah, inilah yang dikatakan trans. Trans, nama dasarnya tadi trans 2 pentena. Kenapa dikatakan trans? Lihat pengertian trans. Trans adalah gugus yang sama terletak pada posisi yang berbeda. H sama H, gugusnya sama kan? Tapi terletak pada posisi yang berbeda. Yang satu di atas, yang satu di bawah. Mereka berseberangan, ya kan? Yang ini juga, ini metil, ini etil, ini metil. Terletak pada satu gugus yang sama, yaitu gugus alkil. Namun posisi mereka berbeda, ya kan? Mereka berbeda posisinya. Nah, berarti ini dikatakan trans, di mana gugus yang sama terletak pada posisi yang berseberangan.
Saya ulangi lagi ya. Ini trans. Posisinya berbeda ya untuk masing-masing gugus. Yang satu di atas, yang satu di bawah. Jadi ini dikatakan bahwa gugus yang sama terletak pada posisi yang berseberangan. Jadi kalau misalnya nanti yang diminta cheese, maka kalian harus membuat gugus yang sama, posisinya sama. Sama-sama di atas atau sama-sama di bawah. Namun kalau trans, dia berseberangan. Satu di atas, satu yang di bawah. Gugus yang sama terletak pada posisi yang berseberangan untuk trans. Oke, jadi kalau misalnya kalian udah bisa buat cheese, pasti kalian dapat trans. Karena kalian hanya mengubah posisi salah satu sisinya saja. Misalnya ini tidak berubah kan, ini tetap, tapi ini yang berubah. Yang tadinya di atas jadi di bawah, begitu juga sebaliknya. Itu ya untuk menentukan cis dan trans. Dan juga isomer geometri, ingat untuk isomer geometri ikatan rangkap duanya harus pada posisi di tengah, tidak boleh di ujung-ujung. Jadi kalau misalnya dia genap berarti 3 kiri 3 kanan seperti ini kan. C-nya 6, 3 kiri 3 kanan. Kalau C-nya 8 berarti 4 kiri 4 kanan. Namun kalau ganjil itu antara dua sisi ya, boleh yang satu sisi ini, boleh sisi yang ini. Baru beri penomoran sesuai dengan ikatan rangkap dua terdekat. Oke? Jika ada pertanyaan, tolong kalian tanya. Tolong sekali jika kalian belum paham, silakan kalian bertanya bagian mana yang belum kalian pahami. Karena setelah ini saya akan memberikan latihan. Jadi tolong jangan kebiasaan untuk mencontek. Buatlah latihan itu sesuai kemampuan kamu. Ya, jangan mencontek. Tidak masalah berapapun nilainya, asal itu adalah kemampuan kamu sendiri. Karena kalau kamu sering mencontek, kamu sendiri yang rugi nantinya. Teman kamu tahu, kamu tidak paham. Oke? Jangan merugikan diri sendiri. Baiklah, sampai sini dulu penjelasan saya. Kalau ada pertanyaan, tolong sekali bertanya. Terima kasih.